Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam menjalankan ibadah, salah satu yang sering dilupakan ialah sholat duha. Tapi tahukah Anda bahwa sholat duha memiliki keutamaan yang sangat luar biasa dan mampu membawa berkah dalam kehidupan sehari-hari kita? Meskipun tidak wajib, sholat duha punya banyak manfaat. Akan tetapi, ada juga kesalahan umum yang sering dikerjakan dalam melakukan sholat duha, yang justru malah bisa menghambat rezeki kita. Untuk itu, penting bagi kita mengetahui waktu dan cara yang tepat saat melakukan sholat duha agar dapat meraih keberkahan dan mendapat rezeki yang melimpah. Penting juga untuk mengetahui beberapa waktu dan juga kondisi yang dilarang saat sholat agar tidak mendatangkan petaka. Sholat duha termasuk salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan dalam agama Islam. Meskipun tidak dihukumi wajib, sholat duha dilaksanakan pada waktu antara terbitnya matahari sampai sebelum adzan duhur. Dalam prakteknya, sholat duha tidak hanya memberikan manfaat untuk kehidupan spiritual, tetapi juga mempengaruhi dalam aspek jasmani dan materi. Melalui ibadah ini, seseorang bisa mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan keberkahan rezeki, terhindar dari kelalaian, dan mendapatkan berbagai keistimewaan lainnya. Sholat duha adalah ibadah sunnah yang memiliki banyak keutamaan dan manfaat. Salah satu keutamaan sholat duha ialah pengampunan dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa saja yang menjaga sholat duha secara istiqomah, maka dosanya akan diampuni oleh Allah SWT meskipun sebanyak buih di lautan. Hal ini menunjukkan bahwa sholat duha memiliki kekuatan besar dalam menghapus dosa-dosa seseorang. Dalam beberapa riwayat hadis disebutkan bahwa ada pintu surga yang disebut ad-duha yang khusus disiapkan bagi mereka yang giat melakukan sholat duha. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada pintu yang disebut dengan ad-duha. Nanti di hari kiamat ada yang memanggil, siapa saja yang senantiasa melaksanakan sholat duha, inilah pintu kalian, silahkan masuk dengan rahmat Allah. Meskipun ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang keabsahan hadis ini, tapi hal ini menunjukkan bahwasanya sholat duha memiliki potensi membawa seseorang masuk ke surga. Sholat duha juga memiliki keutamaan menjauhkan seseorang dari golongan orang yang lupa atau lalai dalam beribadah dan berusaha. Rasulullah SAW bersabda, orang yang menjalankan sholat duha tidak termasuk golongan orang yang lalai. Sholat duha juga dianggap sebagai bentuk sedekah bagi diri sendiri, di mana dalam sebuah hadis memiliki kewajiban untuk bersedekah setiap hari, mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan mencegah kemungkaran. Semuanya merupakan bentuk sedekah, tapi hal ini bisa digantikan dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Kita memberikan sedekah kepada diri sendiri dalam bentuk amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat lainnya dalam sholat duha ialah Allah akan mencukupi kebutuhan seseorang yang menjalankannya hingga sore hari tiba. Allah menjanjikan bahwa setelah kita sholat duha, Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Hal ini adanya rasa aman dan keyakinan bahwa Allah selalu memerhatikan hambanya yang sering sholat duha. Kesimpulannya adalah sholat duha mempunyai keutamaan dan manfaat yang luar biasa bagi orang Islam. Begitu pentingnya menjaga dan kualitas dan pelaksanaan yang benar dalam sholat duha. Sangat disayangkan bahwa sering terjadi kesalahan yang bisa mengurangi manfaat dan keberkahan yang seharusnya dirasakan. Dan salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah tidak istiqomah dalam melaksanakan sholat duha. Rasulullah SAW bersabda, seandainya kamu bersungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kamu rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor buri yang pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Tidak istiqomah dalam melakukan sholat duha bisa mengurangi manfaat dan keberkahan yang seharusnya kita dapat. Ini bukan hanya sekedar sholat rutinitas ibadah, akan tetapi memiliki makna yang mendalam dan tujuan yang terkait dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peningkatan spiritual. Misalnya tentang keimanan dalam hati seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka barokah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka dikarenakan perbuatannya sendiri. Kesalahan yang terjadi lainnya adalah tidak memperhatikan waktu yang tepat. Waktu sholat duha dimulai setelah terbitnya matahari sampai sebelum masuknya waktu duhur. Kemudian waktu yang diharamkan yaitu ketika subuh, sesudah subuh hingga matahari muncul sekitar jam 6 sampai jam 7.30 pagi.
dan ketika sesudah masuk waktu duhur hingga tergelincirnya matahari atau sekitar jam 11:30 sampai jam 12:30 siang, dan sesudah sholat asar. Dari Ibnu Abbas berkata, datanglah orang-orang yang diridhoi dan ia ridhoi kepada mereka, yaitu Umar. Ia berkata, sesungguhnya Nabi melarang sholat sesudah subuh hingga matahari bersinar dan sesudah sholat asar hingga matahari terbenam. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, apabila sinar matahari terbit maka jangan melakukan sholat sampai matahari tinggi, dan apabila sinar matahari terbenam maka jangan melakukan sholat sampai matahari terbenam. Tidak hanya itu, salah satu alasan mengapa ada waktu yang diharamkan untuk menjalankan sholat duha adalah karena adanya setan yang mengikuti pada waktu-waktu itu. Rasulullah SAW bersabda, matahari terbit dengan diikuti setan. Pada waktu mulai terbit matahari berada dekat dengan setan, dan ketika telah mulai meninggi berpisah darinya. Pada waktu matahari berada tepat di tengah-tengah langit, ia kembali dekat dengan setan, dan ketika setelah zawal ia terpisah darinya, dan pada waktu hampir terbenam ia dekat dengan setan, dan setelah terbenam ia berpisah lagi darinya. Mengabaikan waktu yang telah ditentukan bisa mengurangi keberkahan dan manfaat yang seharusnya didapatkan dari sholat duha, dan malah mengundang mara bahaya jika melakukan kesalahan ketika melakukan sholat duha. Penting untuk menghayati ketika melakukan sholat duha, penting untuk menghayati ketika sedang melakukan suatu hal bukan hanya sekedar gerakan fisik saja, tetapi merupakan saat yang tepat untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkuat ikatan spiritual. Saat melakukan sholat harusnya secara khusyuk dan ikhlas, bukan seperti orang yang meminta imbalan, apalagi meminta imbalan tanpa melakukan usaha. Beberapa ulama memberikan nasihat bahwasanya sholat duha disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya yang rajin bekerja. Nabi mengerjakan kepada mereka yang aktif bekerja di pagi hari untuk melaksanakan sholat sunnah duha di tengah kesibukan mereka. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah ketika suatu hal hanya berfokus pada permohonan duniawi saja, dan seperti permintaannya harus dikabulkan. Ketahuilah bahwa ibadah memiliki cukupan yang lebih luas daripada sekedar kebaikan, karena setiap kebaikan adalah ibadah, namun tidak setiap ibadah memiliki nilai kebaikan. Jika seorang muslim melakukan sholat duha hanya ingin memenuhi kebutuhan dunia atau keinginan-keinginan dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, jika seseorang menginginkan keuntungan di akhirat, maka kami akan menambahkan keuntungan tersebut baginya, dan jika seseorang hanya menginginkan keuntungannya di dunia, maka kami juga akan memberikannya, namun tidak ada sedikit pun keuntungan di akhirat baginya. Kesalahan berikutnya yang sering terjadi adalah tidak mengamalkan keutamaan sholat duha dalam kehidupan sehari-hari. Sholat duha seharusnya menjadi pemicu untuk meningkatkan kehidupan secara keseluruhan, termasuk berbagai aspek kehidupan seperti akhlak, pekerjaan, hubungan sosial, dan lain sebagainya. Misalnya seperti sedekah. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan pahalanya bagi siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Walaupun sholat duha kita rajin dan giat, tetapi kita melupakan sedekah, Allah juga tidak sudi memberi rezeki karena kita termasuk orang-orang yang kikir. Begitu pula jika kita rajin ibadah sholat sunnah duha namun masih suka bermaksiat, Allah malah memberi kita yang pedih dan apa saja musibah yang dapat menimpa kita, maka disebabkan oleh perbuatan-perbuatan kita sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Mengabaikan implementasi keutamaan sholat duha di kehidupan sehari-hari dapat membuat manfaat yang terbatas dalam konteks ritual semata. Dampak dari kesalahan-kesalahan tersebut adalah ketidakmaksimalan dalam mendapatkan manfaat dan keberkahan yang seharusnya dapat dipetik dari sholat duha. Maka dari itu penting bagi seorang hamba yang melakukan sholat duha untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut dan memperbaiki ibadah sholat duha ini dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam penjelasan ini, sholat duha memiliki banyak keutamaan dan manfaat bagi kehidupan spiritual. Sholat duha memiliki banyak keutamaan dan manfaat bagi kehidupan spiritual kita. Di antaranya adalah dosa diampuni, potensi masuk surga lewat pintu sholat duha, termasuk dari kelalaian, terhindar dari kelalaian, sedekah untuk diri sendiri, dan dicukupi kebutuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingat bahwasanya melakukan sholat duha bukanlah jaminan untuk mendapatkan kekayaan materi dunia saja. Rezeki yang diberikan oleh Allah
tidak selalu berbentuk harta saja, melainkan dapat berupa kesehatan, kesejahteraan hidup, kebahagiaan dan keberkahan dalam berbagai aspek kehidupan. Itulah manfaat dan keutamaan sholat duha bagi kehidupan kita, serta waktu yang dilarang untuk kita melaksanakan sholat duha. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi